Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita masih berjumpa lagi di channel ini. Hari ini kita akan masuk ke materi yang berbeda, yaitu tentang garis dan sudut. Sebelum kita masuk ke materinya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel ini untuk tidak ketinggalan tentang materi-materi yang lebih menarik lagi. Yuk kita langsung masuk saja ke materinya. Yang akan kita bahas hari ini tentang materi hubungan antar garis dan membagi ruas garis menjadi beberapa bagian sama panjang. Yang pertama, hubungan antara titik, garis, dan bidang. Titik ialah sesuatu yang mempunyai kedudukan tetapi tidak mempunyai ukuran. Biasanya digambarkan dalam tanda noktah atau berupa titik, serta diberi nama dengan menggunakan huruf kapital. Misalnya titik B, B-nya besar, dan titik Q, Q-nya besar. Garis ialah susunan titik-titik dari berbatas sampai tak hingga yang saling bersebelahan dan berderet memanjang kedua arah. Bisa ke kanan atau ke kiri, lalu ke atas atau ke bawah. Biasanya diberi nama dengan huruf kecil, misalkan garis G, G-nya kecil, atau bisa juga diberi nama dengan menggunakan titiknya, tapi di mana menggunakan titik itu berarti hurufnya itu besar untuk nama garisnya. Misalkan garis AB, AB-nya itu berarti huruf besar. Garis memiliki 3 macam bentuk. Yang pertama, ruas garis, yang kedua sinar garis, yang ketiga garis. Bedanya ruas garis yaitu mempunyai 2 titik ujung, yaitu titik ujung A dan B. Lalu kalau untuk sinar garis, dia hanya memiliki 1 titik ujung, sedangkan yang titik B-nya ini titik tak hingga. Lalu kalau untuk garis, dia tidak memiliki titik ujung, dia hanya memiliki 2 titik tak hingga. Jadi dia bisa memanjang. Bidang ialah himpunan garis-garis yang anggotanya itu bisa lebih dari 2 buah garis. Bidang ini diberi nama dengan menyebutkan nama titik-titik sudut, atau bisa juga menggunakan nama alfa, beta, gamma, dan lain sebagainya. Misalkan dalam contoh ini bisa bidang alfa, yaitu ini alfa, lalu bidang ABCD, yaitu A, B, C, D. Lalu kita masuk ke hubungan titik dan garis. Untuk hubungan titik dan garis itu ada 2 macam. Yang pertama, titik yang terletak pada garis, seperti contoh ini. Lalu yang kedua terletak di luar garis, seperti contoh ini. Lalu untuk hubungan titik dan bidang juga terdapat 2 macam. Yang pertama yang berada dalam bidang, lalu yang kedua yang berada di luar bidang. Lalu untuk hubungan garis dan bidang terdapat 3 macam. Yang pertama, garis yang terletak di dalam bidang. Lalu yang kedua, garis yang di luar bidang tetapi dia sejajar dengan bidang. Lalu yang ketiga, garis yang memotong bidang, seperti gambar ini. Titik-titik segaris ialah titik-titik yang terletak pada garis yang sama dan biasanya disebut dengan kolinear. Kita lihat pada gambar, kolinear yang terletak pada garis EL ialah titik A dan B. Lalu untuk titik-titik sebidang ialah titik yang terletak pada bidang yang sama, biasanya disebut koplanar. Coba kita lihat gambar berikut. Koplanar dari bidang beta ialah titik C dan D. Lalu selanjutnya kita masuk ke kedudukan 2 garis. Ada 3 macam bentuk kedudukan garis. Yang pertama, garis sejajar. Apabila garis tersebut berada di satu bidang dan tidak akan saling berpotongan ketika garis diperpanjang. Biasanya dinotasikan dengan 2 garis miring atau 2 garing. Contohnya ada di samping. Lalu selanjutnya, garis berpotongan. Apabila kedua garis tersebut terletak pada bidang yang sama dan memiliki sebuah titik potong, atau biasa disebut dengan titik persekutuan. Biasanya dinotasikan dengan tanda silang atau tanda tegak lurus bila dia berpotongannya tegak lurus. Contohnya juga ada di samping. Lalu selanjutnya, garis berhimpit. Apabila kedua garis terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis lurus saja. Contohnya juga ada sebagai berikut. Selanjutnya kita akan masuk ke materi membagi ruas garis. Yang pertama kita akan membahas membagi garis menjadi N bagian sama panjang.
Langkah pertama, buatlah sembarang garis AB. Lalu dari titik A, kita buat lagi garis sembarang AM sama panjang dengan AB, tapi dia tidak berhimpit. Lalu misalkan kita mau buat garis AB menjadi 5 bagian yang sama besar dan sama panjang, maka kita buat 5 busur lingkaran dengan jari-jari yang sama, sehingga diperoleh AP sama dengan PQ, sama dengan QR, sama dengan RS, sama dengan SM. Lalu setelah kita peroleh itu, kita hubungkan titik M dan titik B. Lalu langkah selanjutnya, buatlah garis-garis yang sejajar dengan ruas garis BM, yang masing-masing garis tersebut melalui titik P, Q, R, S. Kita tarik, P, kita tarik, Q, R, S. Maka diperoleh P1, Q1, R1, dan S1. Dengan demikian, terbagilah ruas garis AB menjadi 5 bagian sama panjang. Ini bagian pertama, ini bagian kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Lalu yang selanjutnya kita akan membagi garis dengan perbandingan tertentu. Langkahnya sama seperti yang sebelumnya, hanya saja ketika untuk menentukan berapa jumlah busur yang dibuat, kita tinggal menjumlahkan perbandingannya. Misalkan kita mau buat perbandingan 1:3 untuk gambar ini. Gambar ini kita buat 1:3, maka busur yang dibuat ialah sebanyak 4. Kenapa? Karena bagian yang pertama ini, APP1, itu sebanyak 1 bagian. Sedangkan PP1B dan M itu sebanyak 3 bagian dari yang ini. Lalu selanjutnya tentang perbandingan ruas garis. Gambar di bawah menunjukkan garis PQ dibagi menjadi 5 bagian sama panjang, sehingga PK sama dengan KL sama dengan LM sama dengan MN sama dengan NQ. Lalu dari titik KLMN ditarik garis sejajar sehingga memotong pada ruas garis PE. Sehingga diperoleh PA sama dengan AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DE. Lalu diperoleh perbandingan sebagai berikut. Yang pertama, PM banding PQ itu sama dengan PC banding PE. Kenapa? Karena PM dibanding dengan PQ itu 3:5. Lalu PC banding dengan PE itu juga 3:5. Maka diperoleh PM banding PQ itu sama dengan PC banding PE. Begitu juga yang lainnya. Itu pasti juga sama ketika PN banding PQ sama dengan PD banding PE. Lalu PL banding PQ itu juga sama dengan PB dibanding dengan PE. Kita masuk ke contoh soalnya biar lebih paham. Tentukan nilai X. Sesuai yang pembahasan tadi, untuk mencari nilai X, kita melakukan perbandingan ruas garis. Berarti AP dibanding dengan AB itu sama dengan AQ banding dengan AM. Nah, ini tinggal kita masukkan angka-angkanya. AP di sini X, kita tulis X. AB itu penjumlahan dari X ditambah 3,6, berarti X plus 3,6. AQ itu 2. Lalu kalau untuk AM ini penjumlahan 2 dengan 3 ya. 2 tambah 3, 5. Nah, kita kali silang nih ya. Ini kita kali silang. 5 dikali X, 2 dikali X plus 3,6. 5 kali X jadi 5X. Lalu 2 dikali X plus 3,6. Nah, ini tinggal kita kalikan yang di dalam kurungnya. 2 kali X, 2X. 2 kali 3,6, 7,2. Yang X bisa kita pindah ruaskan dengan sesama X. Berarti ketika 2 dipindahkan ruas ke kiri, itu dikurang ya. Berarti 5 dikurang 2 berapa? 3X. Jadinya 3 ya. 5 kurang 2 jadi 3. Jadi 3X. Itu sama dengan 7,2. 3-nya kita pindahkan ke kanan. Tapi misalkan dia berupa konstanta dari sebuah variabel,
Maka ketika dipindahkan ke kanan itu dia dibagi. Berarti X itu sama dengan 7,2 dibagi dengan 3, hasilnya 2,4. Berarti diperoleh X-nya itu sama dengan 2,4. Sekian untuk materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat materi ini bagi kalian. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap like, comment, share, and subscribe channel ini untuk terus mendapatkan notifikasi tentang materi-materi yang lebih menarik lagi. Salam matematika, mate ceria. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.